Halo Sobat Baku Hantam, sebuah berita yang menyenangkan bagi para fans boynya Amerika karena dalam berita terbarunya sebuah pesawat pengebom jarak jauh Tupolev Tu-22M3 kabarnya jatuh di Oblast Irkutsk, Rusia pada tanggal 21 April 2025 yang mendorong operasi pencarian dan penyelamatan. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengkonfirmasi insiden jatuhnya pesawat pengebom mereka dengan mengatakan bahwa salah satu dari 4 pesawat awak tewas, sementara yang lain dilaporkan berjalan menjauh dari lokasi kecelakaan dengan luka-luka minimal. Bahkan dalam video ini pilotnya tampak ngerokok sambil nelpon, udah kayak ketua PP aja ya kan, ketua pemuda Putin. Ya salah. Ini tentu saja berita kerugian fatal di saat jumlah bomber-bomber Rusia yang berterbangan malah terus berkurang. Padahal insiden ini terjadi di Oblast Irkutsk, wilayah yang luas di Siberia Tenggara, jauh dari keterlibatan militer Rusia yang sedang berlangsung perang. Dikabarkan lokasi jatuhnya ini bahkan lebih dari 3.000 mil dari perbatasan Ukraina. Jadi nggak mungkin dong ditembak Patriot ataupun ditembak drone di udara. Bomber Tupolev Tu-22M3 Rusia yang dikenal dengan nama NATO Backfire adalah pesawat pengebom sayap variabel subsonik yang dirancang untuk memberikan serangan dahsyat terhadap target darat dan laut. Resimen pengebom berat ke-200 yang ditempatkan di Belaya diketahui memiliki kontingen pengebom ini. Dan pada tahun 2024, Angkatan Udara Rusia memiliki hingga 57 unit Tupolev Tu-22M yang bertugas. Dan dengan leburnya satu unit ini maka semakin berkuranglah gudang senjata bomber Rusia. Ini bukanlah insiden yang pertama kalinya terjadi. Insiden sebelumnya juga terjadi di Irkutsk yang mengakibatkan kematian satu awak dan dikaitkan dengan kegagalan fungsi teknis pesawat pengebom Stalinium ini. Terulangnya peristiwa semacam ini menunjukkan masalah yang terus berlanjut. Tekanan pada armada pengebom strategis Rusia yang menua, yang banyak diantaranya dibangun sebelum runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Tu-22M3 Backfire merupakan jenis pembom strategis yang dapat melakukan peluncuran rudal pengecerotan nuklir ataupun rudal senjata konvensional. Dengan dilengkapi teknologi pengisian bahan bakar di udara, Tu-22M3 mampu digunakan untuk misi penerbangan jarak jauh dengan rentang kecepatan maksimum hingga 1,88 Mach dan ketinggian terbang hingga 13.000 meter. Radius jangkauan tempur Tu-22M ini mencapai sekitar 2.500 km. 2.500 km itu kira-kira jarak dari Fak-Fak, Papua ke Kampung Begal di Sukolilo. Dengan jangkauan seperti itu sudah cukup membuat bomber Rusia ini mampu terbang di atas berbagai negara di Eropa Barat. Dengan memperhitungkan kemampuan pengisian di udara bila dibutuhkan, bahkan bomber tua ini mampu mencapai hingga wilayah Amerika Serikat. Namun, walaupun bisa terbang jauh ya, kalau spek atau underdealnya udah tua-tua gini, udah banyak masalah teknis ya, ngeri-ngeri sedap juga Pak jadi pilot-pilot Rusia ini ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai insiden terbaru jatuhnya bomber Tu-22M Rusia ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.